wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wansri Kumalasanti, berasal dari SD Negeri 2 Karanganyar, Kota Langsa. Izinkan saya pada kesempatan ini memaparkan praktik baik saya tentang mengeksploitasi metode funding dan dealer dalam mengatasi apatis pada siswa di sekolah. SD Negeri 2 Karanganyar adalah sekolah yang berlokasi di bagian Kecamatan Langsa Baro yang memiliki 16 rombel dengan jumlah siswa 295 yang kawasannya terletak di Desa Mulia, Dusun Karanganyar. Pada tahun 2023, SD Negeri 2 Karanganyar sudah mulai mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Pendekatan pembelajaran yang saya ingin terapkan kali ini adalah yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Dengan menggunakan metode funding, saya sebagai seorang pendidik harus mampu untuk merangkul seluruh siswa, termasuk peserta didik yang cenderung apatis dalam proses belajar. Siswa apatis seringkali mengalami hambatan dalam memahami materi karena tidak merasakan keterlibatan emosional atau minat yang cukup. Oleh karena itu, dua metode yang penting untuk diterapkan dalam menghadapi suatu tantangan ini adalah pembelajaran dealer dan funding. Metode funding bertujuan untuk menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, interaktif, dan dinamis dengan menggunakan humor, permainan, dan pendekatan kreatif lainnya. Pembelajaran ceria dapat meningkatkan motivasi siswa, bahkan peserta didik yang cenderung apatis, sehingga partisipasi aktif dalam proses belajar mudah tercapai. Sementara itu, pembelajaran dealer menawarkan pendekatan yang lebih personal, menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan potensi dan minat individual siswa. Metode ini sangat penting untuk mengatasi perbedaan gaya belajar siswa yang beragam, termasuk mereka yang kurang termotivasi, dengan memberikan tugas atau aktivitas yang relevan dan menarik. Melalui kombinasi kedua metode ini, diharapkan kedua proses pembelajaran tidak hanya menjadi lebih inklusif tetapi juga lebih menarik dan efektif, khususnya bagi siswa yang membutuhkan dorongan ekstra untuk berpartisipasi dan terlebih aktif dalam kelas. Latar belakang masalah yang saya hadapi yaitu kurangnya semangat belajar atau motivasi belajar siswa saat pembelajaran di kelas berlangsung, yang dapat mempengaruhi prestasi dan partisipasi mereka di sekolah, karena tidak semua siswa memiliki kemampuan yang sama dalam memahami materi pembelajaran. Siswa dengan motivasi belajar yang rendah seringkali kurang terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga nilai akademisnya menurun. Faktor ini disebabkan kurangnya minat siswa pada mata pelajaran tersebut, tidak relevan dengan kehidupan atau minat mereka sehingga mereka kurang tertarik mempelajarinya. Dalam situasi pembelajaran dengan metode funding dan dealer, suasana kelas dirancang untuk memotivasi peserta didik yang kurang semangat atau apatis. Guru menciptakan lingkungan yang interaktif, penuh warna, dan menyenangkan, di mana aktivitas belajar tidak terasa kaku. Contohnya, pembelajaran dimulai dengan permainan edukatif yang mengajak peserta didik bergerak atau bermain secara sehat, membuat mereka lebih antusias. Praktik baik ini perlu dibagikan karena untuk menyelesaikan masalah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, dengan berbagai guru dan pendidik dapat saling belajar dan menemukan cara-cara efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Berbagi praktik baik juga bagian dari suatu proses kolaborasi dan peningkatan mutu pendidikan secara berkesinambungan, memastikan bahwa setiap peserta didik mendapatkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Sebagai seorang guru, saya berperan penting dalam setiap proses pembelajaran secara aktif dengan menggunakan model pembelajaran yang inovatif, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Saya merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, seperti selalu memulai pembelajaran saya memberi ice breaking terlebih dahulu, karena sangat penting diterapkan atau dibutuhkan siswa agar membangun motivasi peserta didik dalam belajar. Dan saya membuat game Make a Match atau game Find Your Soulmate, agar seru dalam mengikuti pembelajaran. Akan tetapi, saat pembelajaran berlangsung, saya menjumpai anak yang kurang bersemangat, sehingga setelah selesai belajar, saya memanggil anak tersebut dengan melakukan pendekatan melalui coaching.
Dalam menerapkan metode belajar berdiferensiasi, peserta didik yang apatis dapat muncul dari beberapa faktor, yaitu siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Membangkitkan semangat siswa yang kurang termotivasi memerlukan pendekatan yang dapat menghubungkan pelajaran dengan minat pribadi mereka. Metode Fanning, belajar ceria, melibatkan kegiatan yang lebih interaktif, kreatif, atau kolaboratif. Guru sering menghadapi tekanan untuk menyelesaikan kurikulum dalam waktu yang terbatas. Beberapa siswa mengalami masalah emosional atau psikologis yang menghambat partisipasi peserta didik dalam kegiatan belajar. Mengatasi tantangan ini memerlukan kombinasi pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, manajemen kelas yang baik, serta kerjasama antara guru dan siswa. Tantangan yang saya hadapi saat pelaksanaan praktik pembelajaran, pemilihan media pembelajaran yang tepat dan menarik bagi peserta didik, memilih metode pembelajaran yang membuat mereka tertarik dan antusias semangat dalam mengikuti pembelajaran. Guru harus bisa menumbuhkan atau memotivasikan siswa melalui dengan metode Fanning. Yang terlibat dalam proses praktik pembelajaran ini adalah kepala sekolah dan seluruh rekan sejawat yang membantu dan mendukung saya dalam merancang praktik baik di sekolah beserta siswa-siswi kelas 6A. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan adalah berkaitan dengan pembelajaran yang metode Fanning. Saya menjelaskan tentang cara permainan game Find Your Soulmate. Saya membuat kelompok pada setiap peserta didik yang terdiri dari 4 orang peserta didik. Dalam pembelajaran Fanning dan D-Learn menggunakan permainan game Find Your Soulmate, yaitu peserta didik mencari pasangannya sesuai pertanyaan dan jawaban. Setelah peserta didik berhasil maju ke depan dan menempelkan soal dan jawabannya di papan tulis, saya melakukan praktik pembelajaran di dalam kelas sesuai dengan keterkaitannya kondisi ruangan yang mendukung. Strategi yang digunakan dalam praktik pembelajaran ini yaitu penerapan suatu pembelajaran yang menggunakan ice breaking berupa tepuk semangat, tepuk 1-2, dan game make a match atau game find your soulmate, yaitu permainan mencari jawaban soal sesuai pasangan. Sebelum melakukan permainan, saya mengajak peserta didik untuk menyemangati tim masing-masing dengan melakukan yel-yel agar peserta didik bersemangat dan antusias. Peserta didik sebagai tokoh yang merupakan kegiatan inti dalam proses pembelajaran yaitu kelas 6. Alat-alat yang digunakan seperti kertas, pertanyaan dan jawaban, spidol, dan lem. Dampak setelah dilaksanakannya praktik baik dengan menggunakan ice breaking dan bermain game make a match atau game find your soulmate menghasilkan peserta didik tampak bersemangat mengikuti pembelajaran. Dimulai dengan ice breaking sebagai motivasi pembangkit semangat diadakan berupa game dan juga menginstruksi kepada peserta didik akan belajar di kelas. Juga untuk melihat sekitar lingkungan sekolah berkaitan dengan pembelajaran seni. Peserta didik akan mendapatkan suatu pengalaman baru yang bertujuan untuk saling bekerja sama dan bisa menciptakan komunikasi yang baik antara teman. Yang awalnya peserta didik satu dengan yang lainnya saling berselisih dan kurang menghargai sesama teman. Dengan adanya permainan game Find Your Soulmate, peserta didik menjadi lebih aktif dan interaktif saat pembelajaran di dalam lingkungan sekolah. Pemilihan pembelajaran bekerja sama dengan kelompok akan mengembangkan hubungan komunikasi peserta didik dalam bekerja sama. Karena di akhir pembelajaran, saya dan siswa merefleksikan bagaimana perasaan mereka setelah mengikuti pembelajaran dengan Fanning. Mereka sangat senang dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmin. Saya siswa kelas 4A SD Negeri 2 Karanganyar. Sebelumnya saya kurang bersemangat mengikuti pelajaran nih. Tapi dengan dilakukan ice breaking game, saya menjadi lebih semangat. Terima kasih Bu Tanti sudah memberikan kami semangat yang luar biasa. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Indriani SAG, PLT Kepala Sekolah SD Negeri 2 Karanganyar, Kota Langsa. Ibu Wan Sri Kumalasanti adalah merupakan salah seorang guru penggerak Angkatan 9 Kota Langsa tahun 2024. Beliau telah mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengkreasikan konten pembelajaran. Sukses terus untuk Ibu Wan Sri Kumalasanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktik baik yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat bagi Bapak, Ibu, guru hebat Kota Langsa. Semoga bermanfaat. Salam sejahtera.